Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muslam MAG EPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan semester 6 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Safwan Muzaki, mahasiswa dari Setia WS Wali 9 Semarang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Ya, langsung saja saya akan memulai presentasi kami dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI. Itu apa saja? Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Terdapat berbagai macam pengertian diberikan kepada istilah kurikulum. Ada yang memberikan pengertian secara luas maupun secara singkat. Kata kurikulum sendiri bukan berasal dari Indonesia asli, namun kata serapan dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kurikulum berarti cucere yang berubah menjadi kata benda curiculum. Jamaknya adalah curicula yang pertama kali dicapai dunia atletik. Dalam kamus Webster terdapat arti dari kurikulum. Di antaranya 1. Tempat berlomba. Apa itu tempat berlomba? Jarak yang harus ditempuh pelari kereta lomba. 2. Pelajaran-pelajaran tertentu yang diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat atau ijazah. 3. Keseluruhan pelajaran yang diberikan dalam suatu lembaga pendidikan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI. 1. Perguruan tinggi. Apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan dalam kurung LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. 2. Yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Apa itu? Yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan mereka. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan di sekolah. 3. Sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya yaitu ada 4. Ada 5. 1. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. 2. Berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral.
3. Berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Dalam arti yang patut untuk ditiru dan dijalankan dengan baik. D. Menghargai nilai-nilai kelompok lain. 5. Memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Berdasarkan analisis kami, bukan hanya 3 faktor yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, tetapi masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Salah satunya landasan pengembangan kurikulum itu sendiri. Landasan pengembangan kurikulum sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum karena bila landasannya berupa maka akan mempengaruhi pengembangan kurikulum tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang paham, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah itu kekurangan saya sendiri, kalau ada kesempurnaan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.